Selamat sore Bu Abed. Selamat sore Pak Rio. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat Pak. Bapak juga sepertinya sangat baik sore ini. Iya Bu, saya juga sehat. Gimana perasaan Ibu hari ini? Apakah happy atau kecapean mengajar tadi Bu? Iya Pak, memang benar. Kelelahan mengajar fullnya jam saya 1 hari ini. Terus langsung melanjutkan kegiatan pelatihan di sekolah. Lumayan lah Pak, capeknya. Iya ya Bu, tapi masih semangat kan Bu? Masih Pak. Karena memang Oh, ada hal yang mau saya sampaikan sama Bapak. oh iya Bu. Iya Bu, kemarin Ibu bilang ingin berbincang-bincang dengan saya. Apa ada apa ya Bu? Saya jadi penasaran ini Bu. Iya Pak, gini. Eh, saya ingin bertanya sama Bapak. Ada siswa saya di kelas itu, dia malas belajar. Saat mengerjakan tugas pun tugasnya nggak pernah dikumpulkan. Kemudian saya bercerita dengan teman-teman guru di kantor, sama halnya ketika jam pelajaran si kawan itu juga memang malas anaknya. Terus mereka pernah cabut juga Pak pada saat jam pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu dia Pak, saya mau menanyakan sama Bapak bagaimana kira-kiranya menghadapi murid saya itu tadi. Hmm, iya ya Bu. Ah, dari permasalahan yang Ibu ceritakan, apa yang ingin Ibu dapat di akhir pembicaraan kita ini, Bu? Saya ingin nanti di akhir pembicaraan kita ini saya bisa menyimpulkan untuk sebuah kesimpulan cara mengatasi siswa yang malas tadi, Pak. Sehingga Iya mereka ya, Bu. tidak mengulangi kesalahan mereka lagi. Iya ya, Bu. Ah, kalau kita buat lah, Bu, rentang 1 sampai 10, menurut Ibu, murid Ibu ini berada di rentang level berapa tentang semangat belajarnya, Bu? Kalau kita perhatikan ya Pak ya, mereka itu berada di level 5 lah Pak. Kenapa saya katakan Ah, di level 5? Karena memang mereka hadir, tetapi ya hadir tidak seutuhnya seperti itu Pak. wah, berarti masih tergolong level yang masih sangat kurang berminat dalam belajar ya, Bu. Iya Pak, benar Pak. Oh, begitu ya, Bu. Nah, menurut Ibu, Ibu ingin dalam skala skala atau rentang level berapa siswa Ibu tersebut? Yang saya inginkan Pak, dari hasil pembicaraan kita ini nanti, saya ingin semangat belajar anak saya itu maunya berada di level 8 atau 9 lah Pak paling tidaknya. Level 8 atau 9 ya, Bu. Iya Jadi Pak. Bu, untuk mendapatkan semangat siswa pada level 8 atau 9 ini, menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan biar mereka menjadi lebih semangat lagi? Memang Pak ya, saya kalau saya amati, dikarenakan repotnya tugas-tugas saya, memang, beberapa pertemuan, saya merasa pembelajaran yang saya sampaikan itu kayaknya kurang, mengasihkan Pak. Artinya di situ mungkin saya belum bisa membangkitkan semangat mereka, belum bisa saya mengetahui apa yang mereka butuhkan. Jadi menurut saya, ya mungkin nanti saya akan memperbaiki, cara pembelajaran saya, mungkin ya saya dengan menggunakan metode-metode ataupun menggunakan, seperti yang sudah, saya dapatkan baru-baru ini dari pelatihan, CGP, ada katanya kegiatan mindfulness, ya mungkin nanti akan saya terapkan nanti itu di kelas. Nah, lama-lama mungkin nanti anak bisa beradaptasi dan mereka mungkin
akan senang mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan nantinya. Selain daripada merubah cara belajar saya, cara pembelajaran saya, ya saya juga berkoordinasi lah dengan orang tuanya dan juga dengan wali kelasnya ketika dia di kelas 7. Ingin menanyakan bagaimana sebenarnya karakter si anak tersebut. Lalu dengan orang tua, saya juga ingin mengajak bekerja sama dengan orang tua supaya orang tua juga memberikan motivasi ataupun support untuk belajar saat di rumah. Kira-kira seperti itulah Pak yang saya inginkan terhadap yang saya lakukan supaya nanti anak saya itu bisa berada di level 8 dan 9. Wah, ide yang sangat bagus yang Ibu sampaikan. Memang Bu, kadang orang tua tidak tahu anaknya bagaimana di sekolah. Selain hal tersebut, ada lagi hal lain yang bisa Ibu buat untuk membangkitkan semangat siswa tersebut. Sama Pak, nanti saya akan merubah gaya belajar anak. Nanti saya akan melakukan pemetaan, sama seperti dengan pengetahuan yang sudah saya dapatkan baru-baru ini. Saya akan melakukan pemetaan terlebih dahulu kepada murid-murid saya sebelum saya melakukan pembelajaran. Nah, dari sana nanti kita akan tahu bagaimana gaya belajar daripada masing-masing murid kita, sehingga kita tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan, gaya belajar apa sebenarnya yang mereka mau. Nah, mungkin dengan tahunya kita minat anak itu tadi, keinginan anak itu tadi, maka si anak pun pasti akan lebih bersemangat lagi untuk belajar, Pak. Dan begitu juga lebih bersemangat lagi untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Itulah mungkin tambahan lagi yang akan saya lakukan, Pak. Baik Bu, menurut Ibu, kapan waktu Ibu akan menerapkan hal tersebut dalam kelas Ibu? Saya akan melakukannya pada saat jam pelajaran saya, Pak, di kelas tersebut. Kebetulan siswa ini berada di kelas 83, jadi ketika ada jam pelajaran saya di sana, saya akan melakukan tindakan-tindakan yang saya rencanakan itu tadi, Pak. Iya ya Bu. Menurut Ibu, hal yang mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu dekat ini? Pertama itu tadi, dalam waktu dekat tadi ya Pak ya? Iya. Dalam waktu dekat ini, pertama saya akan melakukan komunikasi dulu dengan wali kelasnya yang lama. Tentunya rekan sejawat kita juga Pak. Ya, menanyakan bagaimana sebenarnya karakter ataupun kepribadian daripada si anak tersebut sama wali kelasnya yang lama. Kemudian ini tadi memanggil orang tuanya untuk bekerja sama, menanyakan bagaimana sebenarnya sih karakter anak itu di rumah, dan saya juga akan memberitahukan bagaimana sikap karakter anak itu selama dia di kelas sama orang tuanya. Jadi artinya di situ kami berdiskusi untuk menemukan cara supaya anak ini bisa bangkit lagi semangatnya untuk belajar. Itu kira-kira. Iya, ide-ide yang sangat luar biasa yang Ibu sampaikan. Nah, dari sesi berbincang-bincang kita hari ini, Bu, apa yang Ibu dapatkan? Wah, yang saya dapatkan deh banyak, Pak. Saya mendapatkan solusi-solusi yang baik, pemikiran saya jadi terbuka, Pak. Pemikiran saya jadi terbuka ketika berdiskusi dengan Pak Rio. Jadi ya syukurlah saya berdiskusi dengan Bapak dan Bapak juga punya waktu dengan saya, dapat memotivasi saya. Semoga ke depan masalah ini tidak menjadi membebani saya lagi Pak ke depannya. Tidak menjadi masalah lagi di kelas, karena setiap kami diskusi dengan rekan sejawat di kantor, memang anak yang dua ini selalu dalam topik pembahasan di setiap mata pelajaran guru. Jadi
Semoga dengan berdiskusinya dengan Bapak ya, solusi yang saya dapatkan bisa saya terapkan dan anak saya pun bisa semangat belajarnya di level 8 dan 9 tadi, Pak. Wah, semangat yang luar biasa dari Ibu Abi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Minggu depan saya ingin melihat perkembangan dari siswa Bu Abed. Sampai jumpa minggu depan ya Bu. Oke Pak, terima kasih Pak ya atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Senang berbincang dengan Ibu, berbagi atau bertukar pikiran sama Ibu. Terima kasih ya Bu. Ya Pak, kembali terima kasih Pak. Sama-sama Bu Abed. Selamat Selamat sore sore ya Bu Pak. Abed. Selamat sore Pak.